Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan sistem periodik unsur dan sifat-sifat atom. Ada 4 macam, yaitu hukum triade Dobbener, hukum oktav Newland, sistem Mendel, dan sistem modern. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum triade Dobbener. Dikemukakan oleh Johann Wolfgang Dobbener. Unsur-unsur dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur yang disebut triade. Dasarnya kemiripan sifat fisika dan kimia dari unsur-unsur tersebut. Contohnya litium, natrium, dan contohnya adalah triade kalsium, strontium, dan barium. 2. Hukum oktav Newland dikemukakan oleh Johann Newland, yaitu unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, yaitu AR. Unsur ke-8 memiliki sifat kimia mirip dengan unsur pertama, unsur ke-9 memiliki sifat yang mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Sifat-sifat unsur yang ditemukan berkala atau periodik setelah 8 unsur disebut hukum oktav. Berdasarkan daftar oktav Newland di atas, unsur H, F, dan Cl mempunyai kemiripan sifat. 3. Sistem periodik Mendeleev. 2 ahli kimia Lothar Meyer dan Dmitri Ivanovich Mendeleev, Rusia, berdasarkan pada prinsip dari Newland. Lothar Meyer lebih mengutamakan sifat-sifat kimia, sedangkan Mendeleev lebih mengutamakan kenaikan massa atom. Menurut Mendeleev, sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Unsur-unsur yang memiliki sifat-sifat serupa ditempatkan pada suatu lajur tegak disebut golongan. Sedangkan lajur horizontal untuk unsur-unsur berdasarkan pada kenaikan massa atom relatifnya disebut periode. 4. Sistem periodik modern dikemukakan oleh Henry G. Moseley yang berpendapat bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, sifat dasar suatu unsur ditentukan oleh nomor atomnya, bukan oleh massa atom relatifnya. Sekarang menuju sifat-sifat periodik unsur. 1. Jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke elektron kulit luar. Berdasarkan jari-jari atom dipengaruhi oleh besarnya nomor atom unsur tersebut. Semakin besar nomor atom unsur-unsur segolongan, semakin banyak pula jumlah kulit elektronnya, sehingga semakin besar pula jari-jari atomnya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, nomor atomnya bertambah, yang berarti semakin bertambahnya muatan ini, sedangkan jumlah kulit elektronnya tetap. Akibatnya tarikan inti terhadap elektron keluar makin besar pula. 2. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk atom netral dalam bentuk gas untuk melepaskan satu elektron membentuk ion bermuatan +1. Jika atom tersebut melepaskan elektronnya yang kedua, maka akan diperlukan energi yang lebih besar, disebut energi ionisasi kedua. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, S1 semakin kecil karena jari-jari atom bertambah sehingga inti terhadap elektron keluar semakin kecil. Akibatnya elektron terluar semakin mudah untuk dilepaskan. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, S1 semakin besar karena jari-jari atom semakin kecil sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin besar atau kuat. 3. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diserap oleh atom netral dalam bentuk gas apabila menerima sebuah elektron untuk membentuk ion negatif. Semakin negatif harga afinitas elektronnya, semakin mudah atom tersebut menerima atau menarik elektron, dan semakin reaktif pula unsurnya. Afinitas elektron bukanlah kebalikan dari energi ionisasi. 4. Keelektronegatifan adalah kemampuan satu unsur untuk menarik elektron dalam molekul suatu senyawa. Diukur dengan menggunakan skala Pauli yang besarnya antara 0,7 keelektronegatifan CS sampai 4 keelektronegatifan F. Unsur yang mempunyai harga keelektronegatifan besar cenderung menerima elektron dan akan membentuk ion negatif. Unsur yang mempunyai harga keelektronegatifan kecil cenderung melepaskan elektron dan akan membentuk ion positif.
Dalam satu golongan dari atas ke bawah, harga elektronegatifan semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, harga keelektronegatifan semakin besar. Sekian dari saya, terima kasih.